Hola, salam Jastok. Agak malam karena gue pikir nggak mau bikin video, tapi ada beberapa berita yang mau gue bahas. Yaitu berita yang sudah fix transfer, berita yang hampir transfer. Karena deadline ini kan tinggal 2 hari. Anything can happen, tapi nggak tahu lah. Kita mulai yang udah fix dulu. Terakhir gue tulis Martial, ternyata gue nggak bahas, gue lupa. Martial ke Sevilla. Yang gue pertanyakan adalah, Martial ini kan pemain bagus, oke? Dari awal dia masuk, dia kontribusinya banyak di MU. Tapi kenapa mendadak nggak dipakai? 2 tahun ini terakhir praktis dia hilang. Sekali-sekali aja dipakai. Dan untuk gue sih, apa iya lu bisa main mendadak lu nggak bisa main? Di umur segitu pula. Beda kalau lu umur 18-19 bagus, terus lama-lama hilang. Kalau kayak El Shaarawy lah, kayak gitu kan, banyak pemain muda yang awalnya bagus, terus dulu Macheda kalau nggak salah namanya, itu pemain muda ya MU. Nah, Martial ini kan enggak. Jadi di usia sudah matang, dia sudah membuktikan bagus di Monaco kalau nggak salah, dia dari situ ya, terus ke MU. Dan apakah Spanyol adalah tempat yang tepat? Ya gue bilang iya, karena Sevilla itu serangannya fokus ke sayap, jadi pemain winger kayak mereka punya beberapa stok winger kayak Martial ini bisa at least membuat kompetisi antar winger ini lebih ketat. Sama Martial juga diberi kesempatan. Ini kan masih loan, diberi kesempatan bahwa terutama untuk, kalau gue bilang sih, meningkatkan percaya dirinya lah, bahwa dia itu bisa. Karena gue bilang di usia seperti ini dia harus bermain terus. Dan semoga sukses. Sayang kalau ini pemain flop. Oke. Kita ke Vlahovic dibeli dari rivalnya 75 juta. Itu kalau kalian tahu bahwa Vio sama Juve itu musuhan, dan dulu sempat Roberto Baggio, oke, dulu banget ke Juve dari Vio juga, dan ini agak sensi ya. Jadi si Vlahovic ini dibully abis, diancam atau dulu gue nggak tahu sejauh mana ancamannya, karena dia pindah ke Juve. Apakah Juve butuh? Ya, Juve sangat butuh. Lini belakang Juve cukup solid. Kalau gue bilang lini tengah dan lini depan yang kurang solid. Mereka punya Dybala yang gue fansnya Dybala, pemain kayak Dybala yang kecil, skillful. Cuman nggak bisa dia sendiri yang ngangkat. Dia harus bisa berdua, oke? Dan gaya bermain Juve ini kan beda sama Inter sama Milan yang lebih sering frontal menyerang. Kalau Juve lebih lihat-lihat, kadang dia bertahan, agak bertahan, bukan pakai bis ya, agak bertahan, agak menyerang, dan itu ya cocok dengan gayanya Vlahovic. Tapi kembali lagi harus terbukti, karena dia di Juve akan bermain di bawah tekanan. Oke, kita tahu bahwa Sancho 90 juta lebih mahal dari Vlahovic. Di Jerman semua orang bilang ini pemain luar biasa, pemain hebat, bla 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 bla. Akhirnya flop. Kalau gue bilang dengan harga segitu flop, not worth it. Gue tidak bilang dia selalu bermain jelek, kadang dia bermain lumayan. Tapi kalau lu udah bayar pemain 90 juta, you expect more dari pemain ini. Dan ya gue bilang dari sisi budaya nggak masalah, dia juga Itali. Kapasitas nggak masalah, dia masih muda. Sistem bermain juga nggak jauh beda. Sekarang tinggal satu yang bisa menghambat dia berprestasi, yaitu apa? Tekanan. Kalau gue bilang sih tekanan, dan semoga dia bisa diterima di antara pemain Juve. Asumsi itu yang akan terjadi. Tapi tekanan untuk bisa perform. Apalagi kalau Juve kalah lewat gol beruntung, lewat penalti di menit terakhir, kalah 1-0 di kandang sendiri. Vlahovic main 90 menit, dia nggak cetak gol. Yang disalahin siapa? Ya Vlahovic. Walaupun Juve main bagus ya, zaman sekarang kan orang ngelihat hasil, which is bullshit kalau gue bilang.
yang penting kan gaya berkat. Kalau lu bermain bagus, lu ciptakan banyak peluang, kemenangan akan datang sendiri. Vlahovic, terus si siapa namanya? Terakhir yang pasti fix adalah Traore. Adama Traore pasti fix pindah ke Barca. Kalau lu tanya gue sama gue, apakah ini sebuah keuntungan? Gue nggak yakin. Oke. Traore ini cetak sangat sedikit gol di Wolves dan lain-lain. Tapi gue mau kasih contoh untuk fans Barca ya. Kalian pasti tahu yang nama Dusan Tadic. Di Southampton levelnya sama kayak Wolves, papan tengah. Cadangan juga sama kayak Traore. Dan juga nyaris nggak cetak gol. Sistemnya dirubah, dia lebih cocok main di Ajax. Lihat, luar biasa prestasi. Sampai Dusan Tadic bilang, gue nggak mau kemana-mana, gue di Ajax saja. Dia sudah kapten, kontribusinya luar biasa banyaknya. Dan kalian tahu sendiri seperti apa. Sampai sempat masuk semifinal. Di detik-detik terakhir kalah lawan Spurs, oke, di Champions League. Nah, semoga kayak Dusan Tadic, Traore ini. Gue sih nggak yakin. Cuman gue juga tidak tahu bagaimana si siapa namanya, Xavi ingin memanfaatkan dia. Karena ya kembali lagi, kalau transfer limit lu cuman 90 juta, gue nggak tahu apakah gue salah baca ya, atau ini cuman hoax atau apa. Gue dengar dia di Spurs ditawarin 150.000 seminggu, sementara Barca, atau 200.000 seminggu, sementara di Barca cuma 15.000 ya, karena limit ini. Dan dia pilih Barca. Kenapa? Karena seandainya dia perform, mereka sudah fix, udah ada perjanjian dengan Wolves, akan bayar 30-35 juta euro plus 5 tahun kontrak. Ya, kita lihat seperti apa Adama Traore ini bisa. Yang jelas otot punya, speed punya, skill so-so, goal instinct so-so. Cuman kembali lagi, peran yang diberikan oleh si siapa namanya, Xavi ini bagaimana kepada Traore. Ya, semoga aja berhasil. Itu yang udah fix. 3. Sekarang yang hampir fix. Oke. Auba kemungkinan dipaksa untuk pindah sama Arsenal, dan si Barca dan Juve incer ya. Nah, gue bilang Auba ini bisa bermain dari sayap kiri, ya kan. Vlahovic, Morata, Dybala di belakang, Auba dari kiri atau kanan, sangat bisa. Cuman dia harus bekerja keras, bantu defense, mau nggak? Oke. Dan kalau kita lihat banyak sekali pemain IPL yang buangan sukses di Serie A, harusnya Auba juga bisa. Ya, paling terakhir paling jelas itu si Tammy Abraham lah, ya kan. Dan gue bilang Auba lebih bagus daripada Tammy Abraham. Entah dia di Barca atau enggak, Ansu Fati ini kan sangat rentan cedera. Jadi Auba itu kayak Depay, bisa dari kiri, bisa jadi striker. Kalau gue bilang sih, gue harap semoga Auba datang ke Barca. Kenapa? Karena lu nggak bisa ngandelin bocah-bocah. Jadi kalau kayak Traore tadi, lu bandingin dengan bocah-bocah, ya mending Traore. Sama kasusnya ke Abar. Ini terlalu banyak cedera dan salary limitnya pas-pasan. Maka dari itu mending di loan dulu. Nanti mungkin bisa buying option dengan duit berapa, 8, 10, whatever lah. Yang jelas nggak begitu mahal. At least dia dapat kesempatan lagi untuk membuktikan. Don't stay di Arsenal lah, jangan kayak Özil kasusnya. Itu obat. Terus Dembele juga katanya PSG nggak mau dia. Nah, kalau PSG nggak mau, siapa lagi mau bayar dia? Ini gue bingung Dembele ini. Kalau enggak, lu harus perpanjang kontrak daripada lu setengah tahun nggak main. Ini agennya yang sarap minta 40 juta. Klub mana yang mau bayar 40 juta? PSG pun mikir, karena dia punya CV jelek, dalam arti bukan teknisnya, tapi sering cedera. Itu yang jadi masalah. Ya, gue udah give up lah kalau si Dembele ini. Kita ke pemain lain yang diincar Liverpool, si Luis Diaz. Luis Diaz itu gampang banget cetak gol di Porto, tapi udah berbulan-bulan gak cetak gol di timnas Kolombia. Oke. Nah, ini juga sebuah bukti bahwa pemain
kayak gitu tuh cocok-cocokan. Gue masih inget Clarence Seedorf itu kalau nggak salah 3 atau 4 kali menang Champions League dengan tim yang berbeda. Ajax, Madrid, Inter, Milan mungkin ya, lupa gue. Tapi di timnas Belanda juga ancur-ancuran. Nah, apakah Liverpool tuh? Iya, Liverpool sangat butuh. Di video sebelumnya kan gue sudah bahas bahwa Liverpool ini benchnya jelek banget. Beruntung lihat musim lalu lah, nggak usah cedera. Pada saat Mane musim lalu ngedrop, nggak ada penggantinya bapuk semua. Jadi untuk akhirnya mereka datangkan Jota pun juga butuh supply. Nah, salah satu yang bisa kemungkinan bisa, nggak tahu berhasil atau nggak, dibeli dengan nggak harga murah, oke, bener-bener harga wajar normal, yaitu Luis Diaz. Dan kasihan lagi Spurs yang incar pemain ini juga maunya ke Spurs, nggak jadi juga. Jadi Spurs bye-bye. Itu udah hampir lah, tapi gue masukin dalam kategori hampir. Auba, Dembele, Diaz ini hampir. Sama Nketiah diincar, gue nggak tahu diincar sama siapa, itu klub nggak jelas ya. Semoga cepet pergi lah. Cuman ya gue nggak tahu. Arsenal ini cuman bisa buang-buang pemain, sama kayak MU. Tapi maunya gimana? Terus si Donny van de Beek hampir pasti, makanya gue bahas. Akhirnya Donny van de Beek bisa menunjukkan di Crystal Palace bahwa dia layak bermain tiap minggu, dibantu oleh mertuanya Dennis Bergkamp. Akhirnya ini sebuah peluang. Dia harus kerja lebih keras lagi untuk membuktikan bahwa Rangnick salah, Ole salah. Tapi kalau di Crystal Palace dia gagal lagi, nah ini yang repot. Mau kemana lagi? Selesai karir, bener-bener selesai. Yang jelas gue tidak melihat dengan sistem bekerja kerasnya di MU di bawah Rangnick ini, sistemnya Rangnick, entah 4-2-2 atau 4-2-3-1 itu nggak berjalan. Tapi kita lihat lagi. Nketiah, Van Beek, terakhir Lampard sudah hampir pasti ke Everton. Pertama yang diminta si Wayne Rooney, dan Wayne Rooney mau fokus ke Derby County yang gue bilang hampir pasti degradasi. Gue nggak tahu omongan apa ada yang dia punya dengan, atau janji apa yang dia punya dengan pemiliknya Derby County. Yang jelas Lampard mendapatkan tim yang cukup bagus, Everton. Kenapa gue bilang Lampard layak diberi kesempatan? Karena dia di paruh musim pada saat dia masuk sudah membuktikan bahwa dia bisa. Hanya gue nggak tahu apa yang terjadi dengan kesalahan-kesalahan dengan begitu banyak beli pemain tapi akhirnya nggak berhasil. Nah, ini kesempatan kedua untuk Lampard menunjukkan bahwa dia memang pelatih bagus. Seperti Moyes diberi kesempatan di West Ham. Nah, terbukti ya lumayan bisa memaksimalkan kapasitas pemain walaupun dia gagal di MU. Sekarang Lampard gagal di Chelsea, tinggal buktikan bisa atau enggak. Nah, yang jelas I wish all the best. Yang nggak jelas itu ada 2 tim, MU sama Arsenal. MU buang pemain Martial, nggak tahu lah, mungkin Lingard, Van de Beek. Arsenal juga siapa namanya, Nketiah, banyak banget lah, Maitland-Niles, Auba sekarang. Siapa yang datang? Nggak ada. MU nggak ada, Arsenal nggak ada. Padahal kedua tim ini bersaing untuk dapat pemain di rank 4, untuk bersaing untuk rank 4 Champions League. Gue nggak habis pikir dengan manajemen 2 tim ini. That's why kalau orang tanya Arteta in atau out, untuk gue masih tanda tanya besar. Kita lihat aja sampai hari terakhir. Besok gue bikin timnas, tapi langsung setelah pertandingan. Oke? Thanks for watching.